Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas baris bilangan, di mana sebelumnya kita sudah membahas pola bilangan. Lalu keterkaitan antara pola bilangan dan baris bilangan adalah sebetulnya bilangan-bilangan yang membentuk dari pola bilangan itu sendiri itu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Misalnya pada pola bilangan persegi, maka aturannya harus n pangkat 2 setiap suku yang membentuk pola bilangan itu sendiri. Kemudian kalau pola bilangan itu membentuk persegi panjang, maka rumusannya setiap suku yang terdapat pada baris bilang atau pada suku-suku yang membentuk pola bilangan itu harus mengandung rumusan n pangkat 2 plus n. Kita masuk ke baris bilangan, di mana jika bilangan-bilangan yang sudah diurutkan dengan aturan tertentu itu akan diperoleh yang kita sebut dengan baris bilangan, di mana tiap bilangan terdapat pada baris bilangan tersebut. Supaya membentuk baris bilangan ini akan mudah kita temukan apabila aturan pembentukan suku pada baris bilangan telah kita ketahui. Ada beberapa jenis dari baris bilangan. Yang pertama, barisan aritmetika. Contohnya misalnya dalam baris bilangan 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan dari mulai suku pertama dan seterusnya. Misalnya suku pertama 6, suku kedua 9, suku ketiga 12. Kalian bisa perhatikan di situ 6 ke 9 bedanya 3, 9 ke 12 bedanya 3, 12 ke 15 selisihnya 3, 15 ke 18 selisihnya 3. Di situ sudah kita ketahui ini merupakan ciri dari barisan aritmetika. Maka rumusan secara umum adalah suku ke n dikurangi suku ke n kurangi 1, maka itu akan membentuk barisan aritmetika. Dan dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmetika adalah mempunyai beda yang sama. Kemudian jenis yang kedua atau bagian B itu kita sebut dengan barisan geometri. Bisa kalian perhatikan dari contoh baris bilangan yang dibentuk dari barisan geometri ini adalah 6, 12, 24, 48, 96, dimana suku-suku yang dibentuk dari barisan geometri ini adalah dengan mengalihkan suku sebelumnya sehingga akan menghasilkan suku berikutnya. Misalnya pada suku pertama angka 6 di situ kita kalikan 2 maka dihasilkan angka 12. Kemudian suku yang ketiga itu hasil dari pengalian suku kedua dengan angka 2, misalnya 12 dikali 2 itu sama dengan 24 dan seterusnya. Ini sudah menunjukkan bahwa kelipatan dari suku sebelumnya, ini merupakan ciri dari baris bilangan barisan geometri. Ya. Atau dengan kata lain, baris bilangan yang dibentuk pada barisan geometri ini adalah rasionya selalu sama. Coba kalian perhatikan mulai dari suku pertama 6, 12, 24, 48, dan 96 dan seterusnya. Maka suku-suku yang dibentuk atau rasio yang dibentuk dari suku-suku yang ada, misalnya yang bisa dilihat di situ, misalnya suku kedua dibandingkan suku ke-1 atau suku pertama, maka rasionya 2. Kemudian suku ketiga apabila kita bandingkan dengan suku kedua, maka rasionya sama juga, yaitu 2, dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa barisan geometri adalah barisan bilangan yang selalu mempunyai pembanding atau rasio yang selalu sama atau tetap.
Kemudian bagian yang ketiga, baris bilangan bertingkat. Di situ bisa kita lihat mulai dari baris bilangan 1, 6, 15, 28, dan seterusnya. Maka pola dari baris bilangan yang dibentuk adalah selisih dari 1 dengan 6 misalnya 5, 6 dengan 15 selisihnya adalah 9, kemudian 15 dengan 28 itu adalah selisihnya 13. Bisa kita perhatikan di situ selisih-selisih yang tadi dibentuk itu adalah mempunyai beda yang sama, yang masing-masingnya adalah 4. Itu yang kita sebut dengan barisan bilangan bertingkat. Kemudian bagian yang terakhir dari baris bilangan adalah barisan Fibonacci. Maka aturan yang dibentuk dari barisan Fibonacci ini adalah dengan menjumlahkan dua suku yang ada di depannya sehingga akan membentuk suku berikutnya. Misal pada suku ketiga misalnya, itu dibentuk dari penjumlahan suku kedua dengan suku pertama, atau suku pertama dengan suku kedua, atau pembentukan dari suku keempat misalnya dibentuk dari suku kedua dengan suku ketiga dengan cara dijumlahkan. Baik, alhamdulillah anak-anakku, kita sudah menyelesaikan uraian terkait dengan barisan bilangan atau pembelajaran barisan bilangan. Kalian untuk bisa mencerna dengan baik dari teori-teori yang sudah dipelajari barusan, maka agar menguatkan dari teori itu kalian silakan buka halaman 23 latihan 4. Latihan 4 kalian bisa mengerjakan nomor 6 ya, nomor 6 bagian A, B, C, kemudian nomor 8 bagian A, B, C, silakan kalian kerjakan. Itu berada pada halaman 24 ya, halaman 24. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.